Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedia Sufi Jelila. Di sini saya akan menceritakan kembali cerita novel yang berjudul Aku Tak Membenci Hujan. Silakan menyaksikan videonya. Gadis manis bernama Launa itu berjalan ringan menuju gerbang salah satu sekolah swasta internasional ibu kota. Ayunan tangan dan hentakan kaki mengalun senada irama. Sebelum senyum, mereka menghiasi sudut bibirnya yang cantik. Sepertinya gadis itu memulai hari yang indah di Senin pagi ini. Bruk, karena terlalu antusias, gadis berambut panjang itu tak melihat ada polisi tidur yang terlentang di sana. Ia pun terjerembab menyerunduk lutut ke tanah. Au, rumbutan pelan. Tampak telapak tangan sedikit tergores akibat mencoba menahan berat badannya. Tak berapa lama, gadis itu dikejutkan saat seorang laki-laki menarik ranselnya ke atas. Lelaki tersebut hendaknya membantunya untuk berdiri dengan cara yang tak biasa. Setelah memastikan Launa berdiri dengan tegak, si laki-laki berpostur sekitar 184 cm. Berlalu tanpa memperlihatkan wajahnya. Kok main ngelayar aja? Rungut Launa sembari mengibas-ngibas roknya yang sedikit terkena debu. Namun lelaki itu tak peduli. Ia terus saja melangkah kaki dengan tenang menuju gedung sekolah. Luna Felicia Damaris adalah nama yang diwariskan oleh orang tuanya pada gadis ceria itu. Launa adalah seorang gadis manis dengan kembar identik. Ia lahir 1 jam setelah kelahiran kakak perempuannya yang bernama Laura Fea Damaris. Laura adalah anak yang keras kepala, egois, dan selalu ingin menang sendiri. Sifatnya sangat berbanding terbalik dengan Launa, yang seorang gadis periang, penyabar, baik hati, namun sedikit bodoh. Terlahir dengan kembar identik, terkadang membuat orang masih salah dalam mengenal keduanya. Laura tampil cantik dengan rambut sepinggang berwarna hitam, sedangkan Laura tampil cantik dengan rambut sepinggang berwarna coklat terang. Namanya juga bersaudara, apalagi kembar. Pastinya ada saja hal ajaib yang mereka ciptakan. Salah satunya Laura yang selalu meributkan hal-hal sepele kepada adiknya. Sebagai contoh, ketika Laura memecahkan guci kesayangan Launa, hadiah dari sahabatnya yang sudah meninggal. Ups, pecah deh, ucap Laura santai sambil menutup mulut dengan kedua tangannya. Sorry Lon, gue gak sengaja, tolong beresin ya sayang, seru Laura sambil mengusap kepala adiknya tanpa membereskan kekacauan yang ia buat. Hari ini adalah hari pertama Laura pindah sekolah. Ia baru saja pindah ke ibu kota bersama kedua orang tuanya dan saudara kembarnya. Ayah Launa adalah seorang pengacara yang mempunyai banyak firma hukum yang tersebar di beberapa kota. Ia berencana membuka firma hukum di ibu kota, sehingga ia memboyongkan keluarga kecilnya ikut serta. Launa termasuk keluarga yang sangat berkecukupan. Kesuksesan orang tuanya sebagai pengacara handal dan ibunya yang merupakan pelopor sebuah brand pakaian mengantarkan keluarga mereka hidup dengan ekonomi yang menjanjikan. Tok tok tok. Selamat pagi anak-anak. Kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Hari ini kita kedatangan teman baru dari luar kota. Launa, yuk kenalkan diri pada teman-teman, ucap Pukinan. Hai, perkenalkan namaku Launa Felicia Damaris. Kalian bisa memanggilku Launa. Aku dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Senang bertemu kalian. Kenalan singkat Launa membuat ruang kelas gaduh. Pada siswa ribut membicarakan kecantikan gadis yang hari ini resmi menjadi teman kelas mereka. Launa memang gadis cantik dengan tinggi badan 158 cm dengan berat 47 kg dan dengan kulit putih bersih. Baiklah Launa, kamu duduk di mana ya? Sebentar. Mata Bukinan sambil mencari tempat duduk yang pas untuk Launa. Oh, oke. Kamu bisa duduk di depan karang.
Leon, bangku di depan Karang kosong kan? Kosong bu, jawab Leon. Launa, kamu bisa menempati tempat duduk di sana, tunjuk Bu Kinan. Baik bu, Launa berjalan pelan menuju tempat duduk yang ditunjuk Bu Kinan. Tempat duduk tersebut persis di depan tempat duduk murid yang bernama Karang. Sungguh, pemandangan yang luar biasa melihat Karang bermain-main seperti sekarang ini. Dengan siswa di luar dari circle high class-nya, Karang adalah salah satu siswa yang sulit didekati. Sifatnya yang dingin dan tertutup membuat banyak siswa menyerah untuk berteman dengannya. Ia lebih suka tidur di ruangan basket atau sekedar berkumpul dengan sahabat dekatnya. Tak ada sesuatu yang istimewa yang ia lakukan di sekolah. Namun demikian, ketenaran sebagai siswa terkeren di Edward. Bel istirahat nyaring terdengar hingga ke senantral sekolah. Satu persatu, para siswa meninggalkan ruang kelas mereka. Ada yang segera ke kantin, namun ada pula yang memilih hanya di kelas sekedar menyelesaikan tugas yang sekiranya harus dikumpulkan sore nanti. Hai, sebuah suara menyapa Launa dari belakang dan sejurus kemudian gadis sudah duduk di hadapan Launa. Hai, balas Launa sedikit canggung. Nama lo Launa kan? Kenalin, gue Thalia. Ucapannya sembari menggulurkan sebelah tangan. Launa lantas membalas uluran tangan gadis berambut coklat tersebut. Thalia Anastasia. Belum sempat Thalia menyelesaikan kalimat pamungkasnya, seorang gadis bermata sipit meneriakkan namanya dari depan pintu. Ada apa sih teriak-teriak? Thalia membalas panggilan dengan sewot. Ayo ke kantin Tal, sekalian aja ajak anak baru itu. Kenalin, anak pengacara dengan beberapa firma hukum dan anak seorang desainer. Wow, gadis manis dengan rambut keriting yang baru saja bergabung bersama mereka nampak terpana dengan perkenalan itu. Dia Gladys, dari kelas sebelah. Dia anak politis. Launa disertai helayan nafas panjang. Oh, jadi seperti ini sistem perkenalan di sekolah ini. Harus disertakan sistem embel-embel berasal dari keluarga mana? Batin Laura. Lalu mereka bertiga berjalan bergandeng tangan menuju kantin sekolah. Thalia terus berbicara sepanjang jalan menuju kantin. Ia bercerita banyak hal tentang sekolah mereka, mulai dari kehebatan sekolah mereka sampai sosok-sosok yang paling menonjol di Edward. Thalia, Launa, ke lapangan basket cepetan, teriak Gladys kembali. Apaan sih? Kedua gadis itu bergegas menghampiri Gladys. Ayo cepetan. Gladys menarik tangan kedua sahabatnya untuk segera berlari. Genta, anak kelas 11, minta adu tanding sama Karang. Persaingan mereka memang sudah mendarah daging sejak awal. Dulu Genta adalah kapten basket Edward International High School. 1 tahun menjadi kapten. Genta tak memberikan dampak apa-apa untuk sekolah, sampai akhirnya kapten basket digantikan oleh Karang, seorang siswa pindahan yang membuat pelatih jatuh cinta dengan permainannya. Karang mampu membawa harum nama sekolah menjadi runner-up kejuaraan basket SMA di ibu kota, nama Edward International High School. Menggaung sebagai tim kuda hitam, yang dulu hanya dipandang sebelah mata, kini disegani lawan-lawannya. Karang dan Genta bukan hanya bersaing di lapangan saja, tetapi mereka juga bersaing dalam hal percintaan dan popularitas. Jangan pernah membenci hujan, Rang, karena hujan gak akan pernah bisa nyakitin kamu, karena akan ada aku yang selalu menjadi payung hatimu. Janji Launa begitu mancup tak terucap, tak kala cinta itu baru bersemayam di hati. Namun, kata yang terlontar tak sejalan dengan hati yang tergentar. Gadis itu mendua.
berbagi hati, dan menutup kuncup payung yang dulu pernah ia janjikan pada sang lelaki pembenci hujan. Maaf Rang, aku sudah mengkhianatimu. Aku gak bisa menolak kehadiran Genta dalam hatiku. Gak apa-apa Launa, aku akan menjauh. Berbahagialah, agar cintaku gak terbuang percuma. Tapi, aku gak mau kehilangan kamu Rang. Aku gak mau jauh dari kamu. Aku menjauh bukan berarti benci kamu. Tapi, ini adalah caraku menghindar, agar aku gak terluka untuk kesekian kalinya. Tapi Rang, aku terlalu sering bermain dengan luka Launa, sampai aku lupa bagaimana caranya bahagia. Karang adalah lelaki tampan bermata sendu sang pembenci hujan. Ia adalah anak sulung dari 2 bersaudara, mempunyai adik lelaki bernama Biru, Laut Biru dan Sewara. Karang dan Biru dilahirkan dari rahim seorang wanita yang bernama Andira Dipa, seorang wanita cantik, pintar, dan terkenal. Ia adalah mantan artis yang beralih profesi menjadi seorang penulis. Karang dan Biru dibesarkan dalam keluarganya yang terbilang kaya. Namun, itu semua tak serta-merta membuat Karang hidup bahagia. Harta yang melimpah, derajat yang tinggi, berbanding terbalik dengan hidupnya yang penuh dengan duka dan air mata. Biru bisa mendapatkan kasih sayang dari ibunya setiap saat. Namun, tak demikian dengan si sulung. Karang adalah anak yang tak pernah diharapkan kehadirannya. Karang, anak yang terlahir dari kebiadaban seorang lelaki yang tega melecehkan Andira 18 tahun silam. Baik, kelebihan dari cerita novel tersebut adalah kita mendapat tahu bagaimana caranya berdamai dengan keadaan dan bertahan dari rasa sakit dan mengetahui arti dari kata ikhlas yang sesungguhnya. Melalui perjalanannya, dia belajar untuk menerima masa lalu dan memulai kembali alur cerita yang mengalir dengan lancar dan dialognya yang membuat pembaca terasa seolah-olah sedang berada di dalam cerita. Karakter dalam novel juga sangat bagus dan memiliki personality yang unik, membuat pembaca merasa terhubung dengan tokoh novel. Dan ada juga kekurangan dari cerita tersebut. Ada beberapa cerita kejadian kekerasan fisik yang tidak layak dicontohkan atau ditiru. Tapi ada beberapa tokoh yang tidak ada yang berani melaporkan kejadian itu ke polisi. Hujan tak pernah tahu untuk apa dia jatuh, tetapi air mata selalu tahu untuk siapa dia jatuh. Baik, sekian. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.